Dua PT Angkasa Pura Aviasi, yaitu anak perusahaannya. Kemudian PT Angkasa Pura Solusi, yaitu yang melaksanakan pengurusan lift dan sebagainya. Kemudian pihak asing adalah GMR Airport Limited, GMR Airport Consortium. Satu lagi perusahaan Prancis, Europort de Paris. Jadi semuanya 6 di sini. Kita mau kirim somasi dulu karena sampai hari ini belum ada penjelasan resmi ataupun tidak ada keluarga ini belum didatangi oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan bandara dan lift tersebut. Jadi kita somasi dulu. Saya sudah bicara chatting dengan Kapolda Sumut, Pak Panca Simanjuntak. Dia mengatakan bahwa masalah ini sudah mulai ditangani oleh Polresta Deli Serdang. Saya juga sudah chattingan dengan Polresta Deli Serdang, tapi saya juga agak terkejut sampai hari ini belum ada dari keluarga yang di BAP ya, belum ada ya. Sampai hari ini belum ada yang dilakukan berita acara pemeriksaan. Itu kira-kira. Mulai kapan akan dikirimkan suratnya, tanggal berapa? Kita akan kirim surat somasi tentu ya mulai hari ini lah. Kita habis ini kita kerja. Ya dalam minggu ini pasti. Seminggu kan? Wah, kalau nggak pernah kerja seminggu, 24 jam udah beres. Kirim surat, oke? Termasuk nanti kalau kau cerai langsung gue buka cerai. Ya silakan pertanyaan lain. Silakan. Pak, aku izin mau bertanya, dari pihak bandara tuh ada penjelasan nggak ketika jasad almarhum ditemukan? Itu apakah karena memang mereka terus melakukan, kan sebelumnya ada laporan hilang ya? Apakah karena memang mereka udah ngecek-ngecek CCTV atau karena memang ada sebelumnya saya bukan mau menjelek-jelekan atau memburukkan instansi ya, tapi sampai detik ini tidak ada penjelasan bagaimana adik saya itu sampai seperti itu. Jadi sedangkan yang kami apa saja yang kami minta aja untuk ditayangkan CCTV di lift itu aja tidak dilakukan. Konon lagi mereka memberikan keterangan kepada kami gitu, tapi sampai saat ini tidak ada. Jadi sampai hari ini belum ada dari pihak bandara atau dari Angkasa Pura II yang mendatangi keluarga apa penyebab kenapa lift terbuka, belum ada. Belum ada. Silakan yang lain. Pak, barangkali dari pihak bandara tidak memberi untuk membuka CCTV kepada keluarga. Tapi begitu kasus ini mulai viral dan terungkap dari Polres, adakah dari bandara komunikasi mengenai apa penyebab kasus ini sebenarnya? Tidak ada. Itu yang sangat saya sesalkan. Sampai hari ini belum ada dari pihak bandara mendatangi keluarga. Belum ada. Ya. Dari Sampai bandara hari memang tidak ada dan dari Polres pun belum ada. Belum ada. Termasuk BAP seperti yang disampaikan oleh Bang Hotman. BAP belum ada. Cuma dari Polres ada menanya kapan bisa ke Polres. Saya bilang belum ada karena kami masih dalam suasana berduka. Nah, kalau menurut Bang Hotman sendiri untuk kasus ini, polisi itu melakukan BAP setelah kasus ini, apalagi jenazah atau korban sudah dimakamkan, itu jangka waktunya paling lama kapan, Pak? Ya harusnya segera dong. Di undang-undang nggak dibatasi, harusnya segera. Harusnya semua pihak terkait di bandara sudah harus di BAP. Berarti kalau harusnya segera, menurut Bang Hotman ada keganjalan dalam kasus ini? Ya terkesan lambat sih. Terkesan lambat. Ya, ini tanggal berapa sekarang? Udah berapa hari sejak tanggal 27 ya? Ya harusnya. Dan katanya sih laporan polisi baru laporan polisi POM A, artinya inisiatif Polres yang bikin, Polresta. Inisiatif? Ya. Bukan kesadaran tapi inisiatif? Ya itu karena kepolisian berwenang untuk membuat laporan polisi POM A walaupun belum ada laporan polisi dari keluarga korban. Oh, dari keluarga korban sampai sekarang belum ada laporan? Belum ada, karena mereka kan masih menunjuk baru hari ini menunjuk pengacara, tapi makanya sekarang kita akan mau konsultasi dengan Kapolda Sumut, apakah masih boleh nggak bikin laporan polisi di Polda kalau sudah dimulai pemeriksaannya di Polresta Deli Serdang.
Bang, Betul. sedikit bertanya Ya. lagi karena buat ilmu saya pribadi dan semua Bang. Ya. Apabila korban dan keluarganya merasa kasus ini ada keganjalan, Ya. walaupun dia terlambat membuat BAP dan proses penanganannya dari bandara maupun Polres Tele-Tele, apakah berlaku itu seperti yang Abang katakan tadi, jangka waktu untuk melapor atau membuat BAP? Maksudnya berlaku untuk siapa? Berlaku untuk keluarga korban Ya sendiri. inilah sekarang kan, justru sekarang lah dia kan keluarga ini kan membuat BAP kan dia perlu pengacara. Makanya di dalam surat kuasa ini antara lain termasuk membuat laporan polisi. Cuma kemarin saya telepon Kapolda, dia katakan sudah dimulai penyelidikan oleh Polresta Deli Serdang. Pertanyaannya nanti apakah Polda Medan masih mau nggak menerima LP baru kalau mereka sudah mulai di Polresta Deli Serdang? Itu pertanyaannya. Karena di Polresta Deli Serdang itu adalah inisiatif dari polisi sendiri. Namanya laporan polisi Pom A namanya. Ini baru mereka, orang ini kan orang awam. Dia baru menunggu mengurus kedatangan ke Medan ke sini kan butuh waktu 1 hari kejadiannya kan baru digubur tanggal berapa? Jumat. Baru 7. ya, digubur 28. Jadi 28, memang waktunya waktunya 28. masih on time lah, masih on the track ya. Ya. Yang lain silakan. Misalnya dari Polresta nggak mau menerima laporan polisi dari pihak keluarga lagi karena udah terlambat misalnya. Nah, tapi kalau misalkan diusut ke Barreskrim itu bisa atau gimana? Ya itulah makanya tadi pihak keluarga menghimbau bahwa agar secara inisiatif kasus ini dilimpahkan ke Barreskrim Mabes Polri karena ini kan termasuk menyangkut peralatan canggih, pihak-pihak yang terlibat juga pengelola bandara ini kan BOT pengelola kendaraan penuh itu adalah asing. Itu dikerjasamakan untuk 30 tahun perusahaan India dan Perancis. Ya itu jadi ini semua kewenangan dari Bapak Kapolri sama Kabar Eskrim. Itulah kita himbau karena kalau skopnya di daerah rasanya ada pertanyaan lah sejauh mana nanti bisa mereka menangani yang kalau para pihak saksinya itu adalah kaliber kakak dunia gitu loh ya. Dan di samping kita juga dikasih kuasa untuk laporan polisi itu juga kita nantinya akan merencanakan juga akan menggugat perdata yaitu dugaan perbuatan melawan hukum. Cuma mengenai timingnya kita masih akan kumpulkan dulu data-datanya. Tentu gugatannya nanti akan di pengadilan negeri yang membawahi Kuala Namu yaitu pengadilan negeri daerah Deli Serdang kalau nggak salah. Ya. Jadi nanti ada upaya hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata itu tadi gugatan perbuatan melawan hukum. Ya karena dugaan kelalaian dalam pengelolaan liftnya tersebut menyebabkan matinya orang. Kira-kira begitu, ya. Tapi karena ini kan masih dimulai dan masalahnya suami almarhum ini tinggalnya di Malaysia. Kan yang baru kasih surat kuasa kan dia. Itu ada gejala teknisnya, masalah ganjalan teknisnya dan padahal dia sudah harus pulang pergi ke Malaysia. Ada lagi pertanyaan? Ya. Untuk keluarga korban selama ini pihak pengelola ada nggak datang ke keluarga untuk memberikan uang santunan atau rayuan-rayuan lah gitu supaya tidak up gitu. Coba diulangi. Ada yang nggak dari pihak bandara atau dari Angkasa Pura datang untuk mencoba untuk menjadi pembicaraan mediasi atau menawarkan sesuatu lah uang duka atau apa gitu? Iya. Maaf sebelumnya, jangankan mengajak komunikasi, sementara permohonan kata maaf aja sampai saat ini tidak ada, sampai detik ini. Ya, Bu, masih ada pertanyaan silakan. Iya. Uang 5 juta mungkin itu hanya sekedar datang orang melayat, ya, uang duka doang, itu bukan uang santunan ganti rugi. Sama aja kalau kita melayat ada orang datang bawa amplop, ya, itu 5 juta. Karena dia ngaku dari mana? Utusan dari pihak bandara. Gitu, ya. Kami tidak langsung ketemu Pak, karena pada saat itu kami berada di rumah sakit untuk mengurus otopsi adik saya. Jadi uangnya dikasihnya lewat mana?
uang dikasih melalui keluarga di rumah, tapi tidak dibuka-buka sampai terakhir saya bilang buka aja, kan nggak mesti apa, karena itu tidak mengikat, karena itu wajar kalau orang yang berduka didatangin diberikan amplop seperti kata Pak Hotman tadi, kan seperti itu. Gimana semua betul lengkap? Masih ada pertanyaan, silakan. Ya. Kak, untuk Pak Hotman sendiri terkait perusahaan besar gitu kan, dua perusahaan besar dari India dan Prancis, ini kesiapannya apa nih Pak? Rencana buat melawan upaya hukum? Kalau kesiapan sih, mereka perusahaan besar Iya. pasti menyewa pengacara besar. Ya saya sudah 40 tahun jadi pengacara besar. Nah, itu. Saya 20 tahun sama asing. Saya 4 tahun jadi kerja di kantor pengacara terbesar di Australia. Jadi tidak ada keraguan ya Pak ya? Mungkin pengacara mereka kan yang ragu lawan saya. Mantap. Siap tarung ya Bang. Ya, artinya kita profesional kan, semua tergantung bukti-bukti yang ada. Cuma memang itu kendalanya di Indonesia, budaya hukum seperti ini belum membudaya. Kelalaian menyebabkan, dugaan kelalaian menyebabkan meninggalnya orang. Di Indonesia ini belum membudaya hukum seperti ini. Dan juga dari segi nilai nyawa manusia itu pun di Indonesia ini belum begitu tinggi nilainya. Itu salah satu, makanya saya nggak tahu apakah mereka juga cover asuransi atau tidak. Makanya di negara-negara maju asuransi sangat laku, karena kalau sampai kehilangan nyawa seperti ini bisa menyebabkan ganti rugi bisa besar banget itu. Cuma di Indonesia belum membudaya seperti itu, sehingga semuanya nyawa itu terkesan nggak begitu mahal gitu loh. Ya, jadi ini adalah salah satu juga pembelajaran bagi rakyat agar berani hal seperti ini. Karena pembuktiannya ini nanti akan complicated. Kemungkinan besar dia akan mengatakan dikorbankan salah satu pegawainya, pengelola lift. Bisa jadi nanti bos-bosnya enggak, tapi dikorbankan salah satu. Nah itu yang jadi masalah. Terus mengenai nilai manusianya, itu bukan pidana, itu perdata. Nah itu jadi masalah lagi. Nilai manusia dan rugi kehilangan nyawa di Indonesia ini masih sangat relatif kurang dihargai. Ya, kira-kira begitu. Masih ada? Pak, Ya, maaf, silakan. artinya pada kesempatan ini sekali lagi kami mengimbau kepada Bapak Kapolri, semoga kiranya kasus ini dapat ditarik ke Mabes Polri ya, Barisskrim, dan kemudian saya atas nama keluarga semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hotman dan tim Hotman 911 yang telah berkenan untuk menjadi pengacara keluarga kami, dan kami sangat-sangat menghormati dan kami sangat berharap, dan karena kami sudah tahu bagaimana Bapak Hotman ini begitu peduli dengan orang-orang lemah seperti kami yang mungkin kalau tidak dengan Bapak ini mungkin masalah ini menjadi tabir di gelap yang tak akan terungkap. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini juga kami semua keluarga berdoa semoga Bapak Hotman dan keluarga dan juga timnya diberikan Allah kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih. Dan di sini ada tim juga namanya Ibu Putri, pengacara Putri yang biasa di Kopi Joni, dan sekali lagi kita melakukan yang terbaik dan ditegaskan sekali lagi kalau untuk Hotman 911 kita tidak pungut biaya 5 perak pun. Terima kasih. Ada lagi? Apa? Ibu rumah tangga, saya rasa nggak usah melebar kemana-mana ya, itu aja cukup ya. Ibu rumah tangga ya. Suaminya kerja di mana? Di Malaysia Airlines di Kuala Lumpur. Malaysia? Malaysia Airlines System, Malaysia Airlines Berhad. Dari bandara juga. Bandara di Bandara Kuala Lumpur. Selama ini almarhum tinggal di Medan atau di Malaysia? Dia bolak-balik Pak. Oh, bolak-balik ya? Iya bolak-balik. Karena dulu mama kan mendiang ibu sakit, jadi Ya. dia kan sering menjaga ibu. Jadi langsung sekolah di sini anak saya. Gitu. Jadi pertanyaan kunci dalam kasus ini adalah siapa yang bertanggung jawab kalau lift bisa terbuka hanya dengan dipencet
Tak tahu begitu terbuka, di depannya adalah ruangan terjun bebas, bahkan sampai ke mana? Ke dasar, tidak ada lantai. Yang kedua, apakah almarhum membuka paksa? Kalau membuka paksa kan harus dengan alat berat, ya kan? Kalau pencet-pencet begitu, ya anak kecil juga bisa. Itu namanya bukan membuka paksa. Berarti something wrong dengan liftnya, ya. Yang kita tidak tahu apakah memang sistemnya yang salah sehingga terbuka, karena kalau terjun bebas, begitu terbuka terjun bebas, berarti pintu itu tidak dimaksudkan untuk keluar, ya kan? Tidak dimaksud untuk keluar, karena kan ruangan terjun bebas ke bawah, tidak ada lantai. Kita keluar di langsung ada lantai, ini tidak ada. Mungkin si almarhum sudah terbiasa, kita semua begitu lift terbuka kaki melangkah kan, udah pasti ada lantai. Ternyata yang ada adalah ruangan kosong, nampak langsung ke bawah. Berarti pintu itu harusnya tidak boleh terbuka. Dan kalau boleh terbuka, tak hanya dengan dipencet, berarti salah dalam pengelolaan lift. Ya, sistemnya salah, yang menyebabkan matinya orang. Ya harusnya memenuhi unsur 359 KUH pidana. Ya. Terus Pak, waktu yang di lift itu CCTV-nya udah tersebar kemana-mana itu, Ya. kan mendiang ini kan jatuh dari lift. Kok carinya kok sampai 3 hari baru ketemu sih? Itu pertanyaan di saya sendiri. Seharusnya kan ini kan bukan MH 370 loh. Ya. Harus cari kemana-mana. Ini kan Artinya dari CCTV itu udah nampak kan? Artinya kalau memang ini yang kedua nih, kalau memang ada orang terblokir, terjebak di lift, harusnya kan yang dilihat adalah CCTV dalam lift, ya kan? Hanya dengan melihat itu sebenarnya 1 jam pertama sudah ketahuan apa yang terjadi, ya kan? Ternyata waktu keluarganya katanya mencari-cari, yang dilihat CCTV di sekitar bandara. Sementara Di luar lift. Iya. Sementara pengaduan adalah bahwa ada keluarga terjebak dalam lift. Tapi CCTV dalam lift tidak dibuka saat itu. Sesudah ada bau busuk baru dibuka, begitu. Sesudah 3 hari. Oke? Sudah cukup pertanyaannya? Makanya yang dibuka ini siapa sudah dikatakan yang juga pengelola Coba sebutkan nama-namanya itu. Yang kita akan somasi. Ada. Pihak-pihak yang akan kita gugat, yang pertama adalah PT Angkasa Pura II, yang kedua PT Angkasa Pura Aviasi, yang ketiga PT Angkasa Pura Solusi, yang keempat GMR Airports Limited, yang kelima GMR Airports Consortium, dan yang keenam Airports de Paris. Dan berikut direksinya tentu. Jangan heran nanti nama direksi juga kita gugat semua itu satu, ya. Biar makin terkenal mereka. Ada lagi? Cukup ya? Panitia mana? Halo? Mana panitia? Habis ini apa? Ada teh nggak di luar? Ada Pak, minum di sana. Oke. Makanannya di depan. Apanya? Makanannya di depan, minumnya Oke, silakan Anda minum di sana. Ada apa ya? Makanannya apa di depan? Makanannya di mana? di depan Pak.